Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran mengkritik dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana. Quran itu mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan gitu. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes, setelah tak kasih makan sehat lagi gitu, itu kan nggak kebayang gitu. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya tidak punya uang gitu, setelah makan wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu? Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit to'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan tuh sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal andai kan dibodoni Sahih, yang ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh nggak tahu kok tanya itu. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya, bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Terus sama Allah digojlok, kamu itu nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus itu? Jawabannya Nabi Ayub unik. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas. Sudah Gusti, tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya, termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus, namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin, jadi dia miskin punya guru miskin terus, sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan saking halusnya. Kalah Indonesia kalah. Itu Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur, itu pakai dupa Arab yang mahal, pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai, ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu itu. Mana kafilah yang mau ke Irak gitu. Ya sudah, terus oh kita mau ke Irak, ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin kan. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu.
bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah sah soal, malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlek sama Muhammad bin Hasan Asy'ibani karena beliau senior. Atajabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Oh jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik? Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah, itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asy'ibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reot itu haram, kata. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena nggak ridho gitu loh kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksiat. Coba kalau bupati itu orang yang fasik, kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya, supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin Unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat, karena kita ada ridho kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Syekh Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, "Tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati?" katanya. Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Syekh Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji gitu. Jadi ya ringan saja oleh. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya uang, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya kira-kira gitulah. Ada ustadz tidak ganteng, kesengsem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, karena dia kiai gitu. Tapi rondone raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks.
rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks, karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang, karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan.